Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi udah berapa bulan ya diangkat jadi kepala sekolah baru? Udah 1 bulan ya Ustadz ya? Baru mau 1 bulan kayaknya. Baru mau 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan ini tentu sudah memiliki ada rencana ke depannya ya Ustadz ya. Seperti dari pertemuan kita sebelumnya di cabang dinas gitu ya. Jadi hari ini saya kesini dan mungkin Ustadz bisa menceritakan tujuan dari apa sih yang ingin dicapai dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin SMKIP Robi-Robia ini udah berdiri tahun 2016 sampai dengan 2024, mungkin sudah berjalan sekitar 8 tahun ya, 8-9 tahun. Udah 3 kali pergantian kepala sekolah. Jadi Ustadz yang keempat. Yang keempat. SMKIT Robi-Robia pernah di atas puncak, di siswanya itu sekitar 140-an lebih. Di situ dulu memang kepala sekolah yang pertama itu mencanangkan tentang boarding, tetapi ada mungkin dalam keadaan pembangunan dan segala macam kondisinya jadi belum bisa terlaksana betul itu. Di program saya ini mungkin insya Allah ke depan itu bakal ada yang namanya boarding school. Jadi SMK ini bakal SMK boarding school terkhusus untuk yang putri maupun yang putra. Jadi untuk sekarang kami masih berbenah dulu untuk pembimbingnya. Jadi pembimbingnya itu ada yang pembimbing putri, ada yang pembimbing putra. Jadi memang nanti ustaz-ustazahnya yang berdiam di sini. Berarti ada keinginan untuk kembali ke sistem boarding ya Ustadz ya? Iya. Berarti yang sistem boarding itu berapa tahun yang lalu Ustadz? Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Tetapi pembimbingnya yang belum terlalu menetap di sini. Jadi memang datangnya misalnya sudah maghrib, sekitar jam 9, jam 10 siswa mau tidur, mereka pulang. Kalau sekarang enggak, sistemnya memang full. Jadi keinginan Ustadz untuk kembali mengefektifkan boarding itu atas dasar apa Ustadz? Melirik dari maraknya siswa-siswa yang hafalannya kurang. Jadi saya berpikir bahwa perlu digiatkan boarding. Kalau kemarin hafalannya kami pernah dapat itu anak dari Palak Curug, maaf tanda kutip, anaknya ini benar-benar nakal, benar-benar nggak tahu huruf Bu. Dari aktif sebesar apapun itu mereka nggak tahu. Keluar dari sini boarding 3 tahun itu alhamdulillah sekitar 13 atau 14 juz ya, sekarang dia sudah jadi akademi militer di Jawa. Luar biasa. Berarti ada keinginan dan diselaraskan dengan visi misi sekolah dan juga berbasis Quran ya Ustadz ya. Jadi untuk membuat sekolah yang boarding gitu ya, potensi atau sumber daya yang ada di sekolah yang menurut Ustadz itu bisa nih untuk mendukung adanya boarding dan harapannya nanti SMK itu menjadi maju dan besar itu seperti apa? Salah satunya yaitu pengembangan ustaz-ustazahnya. Ustaz-ustazahnya di sini sudah ada yang namanya Hamalatul Quran. Jadi Hamalatul Quran ini adalah pengembangan potensi ustaz-ustazah di sini dalam membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari Sabtu. Kalau minggu pertama itu internal. Jadi kami ustaz-ustazahnya memang dituntut untuk belajar ngaji, walaupun ngajinya membaca Al-Quran masih terbata-bata. Kita belajar sama-sama di sini. Kalau misalnya untuk hari Minggu pekan kedua itu kami eksternal. Jadi kumpul di tempat sudah sekolah yang dituju gitu. Kami belajar membaca juga,
belajar tajwid juga, kemudian dan setoran hafalan juga. Nah, jadi untuk cikal bakal yang bakal jadi pembina boarding itu sudah ada. Jadi cikal bakalnya kami memang yayasan terutama Al-Isra itu sudah memberikan pelatihan, kemudian memberikan arahan kepada ustaz-ustazah bahwa mungkin yang guru bahasa Indonesia, guru fisika, guru umum terutama itu bisa semua nanti untuk mengajar tentang tahfiz, bahasa. Artinya sumber dayanya dari ustazah, insya Allah siap itu Siap, dari yayasan juga mendukung. Iya, mendukung. Kalau misalnya kita melirik ke belakang, kalau kita mencari yang berbasis LC, keluaran Kairo, Mesir, Qatar segala macam, kemungkinan untuk ustaz-ustazahnya itu sudah ada. Jadi yayasan itu memberikan secara tidak langsung mereka yang punya ilmu untuk membagi ilmunya ke ustaz-ustazah yang lain dengan cara amal Al-Quran itu tadi. Luar biasa. Daripada kita mencari orang yang baru lagi. Jadi memaksimalkan potensi yang ada di ustaz-ustazah lingkungan yayasan Al-Isra, terutama di SMK Terbuka. Jadi rencananya boarding seperti itu, kemudian ada rencana yang lain Ustaz selain boarding? Kemungkinan untuk berjalannya 1 tahun ke depan untuk tahun ajaran baru, kami mungkin juga bakal konsultasi terus sama Ibu untuk ke depan gitu, karena potensi kami ini sepertinya di informatika. Nah, jadi kenapa kami memilih informatika? Karena lulusan-lulusan ustazahnya itu ya kebanyakan yang di sini sekitar 2-3 ustazah memang orang kejuruannya kejuruan informatika. Nah, di lain sisi di sini juga ada jurusan farmasi. Farmasi itu tuh tergendalanya dengan gurunya, karena mereka memang terpaut dengan harus menuntaskan angka kredit di apotik mereka masing-masing. Artinya nanti kedepannya ini akan difokuskan ke IT gitu ya, ke IT gitu, karena memang ustadz-ustazah di sini banyak yang berbasis IT gitu ya. Nah, untuk mendukung rencana untuk membuat sekolah yang berbasis boarding kemudian berbasis IT gitu ya, apa yang dipersiapkan? Mungkin ada yang dipersiapkan gitu, baik dari program atau peralatan atau sumber daya yang ada, itu apa saja Ustaz? Alhamdulillah kami di sekolah ini kalau untuk bangunan insya Allah sudah siap Bu. Sudah siap, di atas itu sudah 2 gedung baru. Kemudian kemungkinan laboratorium untuk farmasi itu bakal insya Allah kalau disetujui nanti itu bakal berubah jadi laboratoriumnya komputer, di samping dengan laboratorium praktek teknik komputer jaringan. Kemungkinan bakal di sini jurusannya itu memang berbasis untuk informatika, mulai dari teknik komputer jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak, programmer. Kemudian potensinya di sini itu kayak desain grafis di kafe, kemudian perfilman, sama terakhir itu manajemen bisnis dan pemasaran. Nah, dari keempat itu, kenapa manajemen bisnis dan pemasaran? Setelah 4 tujuan jurusan ini kami bentuk, ya harus dipasarkan. Biasa. Memang sesuai dengan SMK ya. SMK itu tadi fokusnya ke, kita tahu kan Ustaz untuk bisa berwirausaha dari anak ya. Kalau dalam segi peralatan, insya Allah secara bertahap itu sudah kami penuhi satu persatu. Kayak misalnya peralatan ini apa namanya untuk buat baju sablon, kemudian kalau misalnya servernya itu udah siap untuk peralatan editing. Jadi rencana ke depan untuk memperbaiki ini gitu ya, sekalian ini kan bisa untuk apa ya, promokan sekolah juga ya Ustadz ya. Nah, jadi program yang Ustadz rencanakan mungkin ya untuk kembali menggiatkan lagi jurusan ini
Yang pertama pembentukan jurusan baru. Memang kami mau dikenalnya ini SMK IT sekaligus IT-nya. Oh itu. Jadi Islam terpadunya iya, karena kami di sini insya Allah bakal ada tahun ajaran baru itu full boarding baik putra maupun putri. Jadi kami tinggalkan di sini dengan pembina boardingnya bakalan tinggal di sini juga, kayak gitu kan. Dan juga penjaga sekolahnya juga bakal tinggal di sini juga. Memang sudah disiapkan oleh yayasan, kayak gitu. Kemudian untuk jurusan-jurusan barunya, karena kami ingin SMK IT-nya itu IT tentang informatika, IT tentang ilmu Islam terpadunya. Jadi untuk meningkatkan minat siswa-siswanya, kayak gitu kan. Salah satu contohnya saja kenapa kami mau informatika. Contohnya saja untuk seluruh projang bagian atas, fotografer, kayak video syuting, kemudian alat-alat drone perfilman, itu kami rasa masih sangat kurang. Berarti itu peluang ya Ustadz ya? Iya, daripada mereka menganggur, daripada mereka ya dikatakan bagian atas itu kan memang sayur mayur. Memang kita tidak pungkiri penghasilan sayur mayur itu besar, tetapi andai kata mereka potensikan tentang dunia IT, itu penghasilannya lumayan juga. Itu peluang baru yang Ustadz lihat ke depan yang cukup bagus untuk dikembangkan di SMK ya, membekali anak nanti dengan bidang IT gitu kan. Ya, oke. Di samping juga tentang Islam terpadunya, Iya, tentang iya. hafalannya. Iya, iya. Jadi memang keluaran di sini tidak dituntut hanya materi. Gitu. Yuk kita belajar adabnya dulu. Dunia akhirat. Dunia ya, Ustadz. akhirat dulu. Insya Allah ya. Insya Allah. Masalah yang materi ilmu itu nanti ngalir saja. Luar biasa, berarti sudah punya rencana program ke depan. Nah, untuk mewujudkan rencana Ustadz itu dalam waktu dekat gitu ya, rencana Ustadz ini dalam waktu dekat ini apa Ustadz? Kalau dalam waktu dekat ini tempat kami sediakan dulu tempat, kemudian kalau untuk boarding untuk yang putra sudah ada, Oh sudah ada. sudah full, tempat udah tidurnya full. udah ada, Udah lengkap. sudah lengkap. Tinggal kami siapkan itu untuk yang putrinya, kemudian kami lagi berbenah untuk pembina boardingnya. Iya. Kalau nanti ada kendala, ya mungkin kan ada kendala. Menurut Ustadz kendala yang nanti kemungkinan ada dan antisipasi ke depannya seperti apa? Apakah sudah dipikirkan juga Ustadz? Karena boarding ini kan berbeda ya, anak-anaknya dititipkan orang tua ke sini, artinya ada ekstra gitu ya. Nah untuk mencegah hal-hal yang nantinya tidak diingin. Boarding yang putrinya. Untuk kendala yang lain mungkin bakal kami obrolkan ke yayasan itu seperti pagar. Berarti belakang pagarnya masih belum. Iya. Untuk keamanan. Untuk keamanan, pagarnya sih dirasa yang masih kurang itu pagar. Sama di sini kan kalau musim kemarau itu air. Tetapi insya Allah bakal ada sumur bor dan pump di sini bakal masuk. Berarti sudah komunikasi dengan yayasan? Sudah, yayasan sudah ACC, tinggal dikerjakan aja. Insya Allah semangat ya. Baik Ustadz, kemudian ini kan komitmen sebagai kepala sekolah gitu baru dengan program-programnya gitu ya. Nah untuk menjaga supaya komitmen ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan Ustadz gitu ya, apa kemudian langkahnya seperti apa gitu? Kalau langkah-langkah nggak terlalu banyak sih, cuman jalin kerjasama saja dengan sekolah-sekolah seperti sekolah menengah pertama, kemudian dengan MTS, yaitu dengan pesantren, dan juga dengan SMK yang lain. Jalin kerjasamanya untuk pendekatan. Kalau misalnya SMK itu, dirasa maju, kami ambil yang baiknya, tinggalkan yang positif, yang negatifnya. Iya, biar bisa di ATM ya. Iya. Kalau ATM kan boleh juga amati. Tiru modifikasi hal-hal yang baik ya. Luar biasa. Oke Ustadz, kemudian jadi apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini Ustadz? Kesimpulannya, insya Allah pertemuan ini awal yang baik Bu. Jadi kami sebagai pihak sekolah masih perlu banyak bimbingan,
perlu banyak masukan, karena kenapa sekolah ini nggak akan maju dengan satu orang, sekolah ini bisa maju dengan beberapa banyak orang dengan ide-ide yang berlebihan kayak gitu. Saya rasa mudah-mudahan SMK IT Robi Rodia ini bakal benar-benar dikenal orang sebagai SMK Islam Terpadu dan sekolah SMK Informatika. Berarti udah jadi visi misi sekolah insya Allah ya. Saya doakan semoga sukses dan berjalan sesuai dengan rencana Ustaz ya. Itu saja Ustaz, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga nanti SMK IT semakin maju ke depan dan sesuai dengan harapan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.